Ini mungkin jadi hasilnya belum ketahui penyebabnya. Dan yang truk yang terbakar itu supir sama penumpang yang truk yang terbakar bawa musuh. Satu truk. Hanya dua. Dua ya. Supir dan bakar. Semuanya selamat dan ya. alhamdulillah selamat. Yang nggak selamat justru ini. Itu kan posisi jatuh, prajurit yang jatuh itunya mobil kan lama, kan agak lumayan duratif. Letupan itu percikan api, si kendaraan itu langsung Masih jalannya ramai ya? Iya. Sudah masyarakat belum masih banyak. Gitu. nyekat dari kendaraan belakang. Ya, betul. Jadi yang hentikan apa? Kendaraan belakang yang lewat. Betul, jurusan belok kanan ya, balik kanan. Ini sampai kapan? Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya menanggapi persoalan 19 Pasuruan terkait kejadian tadi malam itu sudah muncul ya ada beberapa di TikTok maupun di kejadian ini sudah sampaikan bahwa sekitar pukul 22 ini adalah dari satuan unit 509 yang baru saja selesai melaksanakan tugas operasi di Papua. Dari unit 509 itu sudah sampai di Surabaya, Dermaga. Sebagian perlengkapan itu kembali ke satuan. Tadi malam mereka berangkat sekitar pukul 21 dari Surabaya dengan tujuan ke sana ke Jember di Makonya. Kemudian di kilometer 74 di Gempol, tol Gempol itu terjadi salah satu truk dari 4 truk itu yang terbakar. Kejadian itu sampai dengan saat ini kita sampaikan penyebabnya masih diselidiki oleh Denpom dan Subdenpom 3 Malang. Kemudian yang kedua ada pertanyaan apa muatan dari kendaraan itu. Dari keempat kendaraan itu yang saya sampaikan tadi berisi salah satunya adalah perlengkapan prajurit. Perlengkapan prajurit setelah mereka kembali kita cek itu ada ransel. Nah, dari keempat truk itu salah satunya berisi munisi BP Satuan setelah selesai dari tugas operasi akan dikembalikan ke satuan. Munisinya terdiri atas munisi MKK 56, kemudian melihat di tabel muat itu ada granat tangan, kemudian ada KLM. Kemudian apakah pertanyaan berikutnya dari mitra, dari rekan-rekan media, apakah ada diinfokan ada korban karena ada di media itu dikirim. Memang benar, namun korban itu bukan karena percikan munisi. Jadi kejadiannya 4 kendaraan itu ada konvoi 1, 2, 3, 4. Kendaraan yang kedua yang berisi munisi itu kelihatan dari belakang. Itu ada
kelihatan api. Ya, di baknya itu kelihatan api. Kemudian yang belakang itu memberitahu bahwa kendaraan di depan ada api sehingga agar berhenti. Begitu berjalan terus berhenti, tiba-tiba ada ledakan. Nah, anggota yang di belakang ini pulang dari tugas operasi di Papua, sepertinya mungkin naluri tempur yang dimiliki, mendengar ledakan itu langsung mencari perlindungan. Ya. Jadi di perlindungan, kalau kita melihat posisi tadi di posisi di tolnya Gempol, ya sisi kanan itu ada tembok pembatas tol ya, tingginya kurang lebih 1 meteran ya, 1 meteran. Nah, di sebelah sisi kiri. Begitu mendengar ledakan, salah satu anggota berinisial U ini mencari perlindungan, melompat ke tembok melompat ke pembatas tol dengan harapan terlindung dari ledakan amunisi. Tetapi karena kejadiannya malam, ya, memang tidak penerangan jalan itu sangat minim. Kami sudah melihat cek itu gelap, ya, gelap. Jadi di sela-sela antara ruas tol yang kiri dengan kanan itu ada selang. Kemungkinan ini melompat ternyata bukan tanah, tapi apa? Ya seperti selokan. Ya, korong itu tingginya kurang lebih 7-10 meter. Itu yang ditemukan warga sesuai yang di medsos, kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara Gempol, berita dinyatakan EG. Ya. Itu, tapi bukan karena sepihak, tapi karena memang dia terjatuh untuk melindungi itu karena tidak melihat. Tadi saya juga sama melihat lokasi begitu malam jam sekitar saya kesana melihat situasi sekitar jam 22 itu memang gelap ya. Jadi melihat sekilas itu memang bukan sepertinya kayak bukan tanah gitu. Begitu dia kita center kereta, upaya yang sudah kita lakukan. Terima kasih dibantu oleh dari Polres, kemudian dari Polda Jatim, kemudian Gegana, kami melaksanakan sterilisasi tempat, mulai dari pembersihan sampai dengan alhamdulillah pagi-pagi sekitar jam 8 sudah selesai dan akses tol sudah bisa dilalui. Kemudian harapan kami, himbauan kepada masyarakat sekitar, khususnya warga di Desa Winong, Kecamatan Gempol yang berada di lokasi. Saat ini posisi di TKP sedang dilaksanakan penyisiran. Kami dari Kodim bersama Polres bantu tim Brimob Polda Jatim membersihkan area sisa-sisa kebakaran. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin menyisir. Kemudian kami berharap kepada warga sekitar untuk sementara waktu tidak mendekat ke lokasi, dan apabila nanti setelah selesai penyisiran ada warga masyarakat yang ternyata masih menemukan sisa-sisa amunisi yang terbakar, kami mohon untuk segera melapor kepada kami maupun aparat terdekat, kepada Babinsa, Kamtibmas untuk dilaksanakan penanganan. Sementara itu secara singkat yang bisa saya sampaikan, mungkin dari rekan-rekan media yang akan bertanya, silakan. Untuk korban yang MD itu hanya U, kemudian satu lagi hanya luka-luka. Jadi dia sama-sama melompat mencari perlindungan, tetapi jatuh tidak ke dalam. Jadi masih hanya luka-luka dan sekarang sedang ditangani di rumah sakit Bayangkara Gempol. Dan total yang luka satu. Kemudian untuk penumpang itu yang di kendaraan itu hanya 2, yang di depan ya, sopir dengan
Tapakudi ya. Berarti yang mengendarai atau yang luka-luka itu yang mengemudikan dan langsung. Bukan, itu yang di kendaraan belakang. Di kendaraan belakang. belakang. Oh, takut. Jadi kan karena jaraknya dekat mungkin. Jadi begitu sini terbakar, yang belakang ini mendengar suara ledakan, dia langsung mencari perlindungan. Nah begitu perlindungan karena malam dia tidak melihat, pikirannya mungkin tanah karena gelap gitu, ternyata jatuh ke apa ya? Berarti sekali lagi dan itu penumpang di kendaraan yang berbeda. Iya betul. Beda. Dan yang mengendarai di kendaraan amunisi apakah selamat atau gimana? Iya selamat betul. Karena beliau justru menjauhkan dari titik lokasi kebakaran jauh, setelah itu keluar.